Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Baik, bab yang akan kita pelajari adalah pada al-faslul khamis, pasal yang kelima dari muqaddimah hadis Jibril alaihissalam, di mana yang akan kita bahas sekarang adalah an-dina salatu darajatin. Agama kita ini dibangun berdasarkan 3 tingkatan, atau agama kita ini ada 3 tingkatan. Qala al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Ali bin Adam al-Ithiobi hafidhallahu ta'ala, ad-dinu salatu darajatin, a'laha al-ihsan wa awsatuha al-iman wa ilaihi al-islam, fa kullu muhsinin mu'minun wa kullu mu'minin muslimun wa laysa kullu mu'minin muhsinan wa la kullu muslimin mu'minan. Kata Syekh Muhammad Ali Adam bahwasanya agama itu ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi adalah ihsan. Jadi tingkatan yang paling tertinggi adalah ihsan. Pertengahannya adalah iman, dan yang paling rendah adalah Islam. Jadi agama kita ini, agama Islam ini ada 3 tingkatan. Yang paling tertinggi adalah ihsan. Yang kedua pertengahannya adalah iman, dan yang paling rendah derajatnya adalah Islam. Oleh karena itu, setiap orang yang muhsin berarti dia mukmin. Paham? Karena ihsan adalah merupakan derajat yang paling tertinggi, di mana ihsan ini merupakan derajatnya para waliullah, para wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan para rasul, wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Di mana orang yang muhsin, dia itu mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Jadi orang yang muhsin, orang yang melakukan ihsan, orang yang ada dalam hatinya ini ihsan, memiliki puncak kedudukan muraqabah yang paling tinggi. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Merasa memiliki puncak muraqabah yang tertinggi, sehingga dikatakan sebagai derajat yang paling tinggi. Maka karena muhsin itu merupakan tingkatan derajat yang paling tinggi, karena mencapai pada puncak muraqabah seseorang kepada Allah itu yang tertinggi, maka wa kullu mu'minin muslimun, wa kullu muhsinin mu'minun, maka setiap orang yang muhsin berarti dia mukmin. Fa kullu mu'minin muslimun, maka setiap orang yang mukmin berarti otomatis dia adalah orang yang sudah Islam.
Jadi kalau ada ihsan dalam diri kita, maka kita akan mengantongi 2 derajat sekaligus. Derajat iman dan derajat ihsan Islam akan otomatis akan mengikuti kita. Paham ya? Paham? Jadi kalau kita bisa melakukan ihsan, kalau kita sudah melakukan ihsan, maka secara otomatis 2 derajat iman dan Islam akan sekaligus mengikuti kita. Paham? Fakullu muhsinin mu'minu. Setiap orang yang muhsin berarti otomatis dia adalah mukmin. Tidak mungkin dia itu bisa muhsin kalau dia tidak mukmin. Tidak mungkin. Paham? Wa kullu mu'minin muslimun. Kalau kita hanya mengantongi derajat mukmin saja, maka yang ikut hanya muslim saja. Karena setiap orang yang mukmin beriman kepada Allah, maka dia adalah orang yang muslim. Paham? Dia dikategorikan sebagai mukmin manakala dia sudah muslim. Dipahami sampai sini? Kalau dia itu hanya muslim, belum tentu mukmin. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan enggak sebelum saya lanjutkan? Wa kullu mu'minin muslimun. Dan setiap orang mukmin itu pasti muslim. Kenapa? Karena bagaimana bunyinya Rasul hadis Jibril tentang iman. Fa'akhbirni 'anil iman. Fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadarihi wa khairihi wa syarrihi. Qadari khairihi wa syarrihi. Nah, orang yang dia itu mukmin, maka dia harus terpenuhi 6 rukun iman tersebut. Kalau rukun iman itu dijalani, otomatis dia itu akan muslim. Paham ya? Paham? Karena Jibril alaihissalam bertanya dulu tentang Islam. Kemudian setelah itu iman, setelah itu baru ihsan. Jadi derajat yang paling tinggi adalah ihsan, kemudian pertengahannya adalah iman, kemudian yang paling rendah adalah Islam. Paham? Di dalam hadis Jibril tadi, Jibril mengatakan orang yang beriman atau yang disebut sebagai iman adalah beriman dengan 6 rukun iman tersebut. Kalau orang itu sudah melakukan rukun iman tersebut, berarti secara langsung dia itu akan melakukan Islam. Orang yang benar-benar iman kepada Allah, maka akan menjalani rukun Islam. Itu pasti. Paham ya? Tapi kalau orang Islam belum tentu dia iman. Kenapa? Bisa jadi dia hanya Islam KTP. Paham? Dia ngaku Islam, mengucapkan syahadat atas syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dia mampu berhaji. Sampai haji rukun Islam itu dilakukan semuanya. Tapi kalau dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mencapai derajat mukmin. Paham? Paham ya? Jadi ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam hafizallahu taala. Jadi ini istidlal beliau. Kenapa orang yang muhsin pasti mukmin dan orang yang mukmin pasti muslim? Walaisa kullu mu'minin muhsinan. Dan belum tentu orang yang mukmin itu adalah muhsin. Orang yang beriman, kita ini yang beriman, belum tentu kita bisa muhsin. Kenapa? Ya karena muhsin itu merupakan derajat tingkatan yang tertinggi. Paham? Jadi kita sekarang insya Allah posisinya dalam keadaan mukmin, ya kan? Tapi belum tentu kita bisa menjalankan ibadah dengan puncak muraqabah yang tertinggi. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita belum tentu bisa
berposisi atau melakukan ibadah sampai pada derajat kita yakin di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Paham? Paham ya? Ini adalah puncak yang tertinggi. Maka tadi saya katakan bahwasanya ihsan itu merupakan puncak yang tertinggi, puncak muraqabah, berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap gerak langkahnya dia itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Bukan menuruti gerak batin, tapi menuruti apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa tawakkal 'alal ladzi hayyun la yamut. Bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang dia itu hidup dan tidak akan mati. Berarti ini merupakan puncak muraqabah tertinggi. Merasa yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi dirinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'malu min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi." Tidaklah kamu melakukan suatu amalan melainkan illa kunna 'alaikum syuhudan, kecuali kami merupakan zat yang mengawasi atau menjadi saksi atas apa yang telah kalian berbuat. Inna kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi. Inilah derajat ihsan. Maka kita belum tentu bisa melakukan itu. Paham ya? Jadi kita dalam hati kita, karena keimanan itu tempatnya di hati, belum tentu kita ketika membaca Al-Quran atau kita menghadiri majelis ilmu ini, di dalam hati kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika kita melakukan maksiat, belum tentu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap orang mukmin yang ada di dunia ini, atau setiap orang mukmin yang katakanlah berada di bimbing ini, dia itu merasa diawasi oleh Allah, maka tidak akan ada perbuatan maksiat. Paham? Tidak akan ada orang yang minum minuman keras, tidak akan ada orang yang datang ke tempat perzinahan, tidak akan ada orang yang mencuri. Paham? Tidak akan ada orang yang menipu, tidak akan ada orang yang mengurangi timbangan saat menakar. Paham ya? Jadi ini adalah penjelasannya. Tidak semua orang yang mukmin itu pasti muhsin. Karena yang tadi muhsin merupakan derajat yang paling tinggi, muraqabah tertinggi. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati kita belum tentu bisa seperti itu terus, kecuali para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada para nabi dan para rasul ini yang melakukan perbuatan maksiat, tidak ada. Tapi kalau kita manusia terkadang terjerumus dalam hal maksiat, nah ini menunjukkan bahwasanya kita mukmin tapi belum tentu muhsin. Paham logikanya? Ada yang dibingungkan tidak? Alhamdulillah. Sama halnya wala kullu muslimin mukminan, dan tidak juga setiap yang muslim itu pasti mukmin. Seperti tadi yang saya contohkan, muslim dia bersyahadat, dia melakukan sholat, tapi belum tentu ada keimanan di dalam hatinya. Misalkan bagaimana? Misalkan dia mukmin, dia muslim, dia sudah bersyahadat, tapi dia masih melakukan kesyirikan. Dia masih percaya dengan dukun, dia masih percaya dengan nogodino, dia masih percaya dengan tahayul, dia masih percaya dengan khurafat, dia masih mengkultuskan benda-benda yang dianggapnya keramat. Dia muslim tapi tidak mukmin. Paham? Karena kita bisa lihat sendiri, banyak sekali orang Islam tapi akidahnya tidak lurus.
akidahnya masih tercampur dengan TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat. Paham? Maka walaisa kullu muslimin mu'minan. Tidak setiap yang muslim itu bisa dikategorikan sebagai mukmin. Paham? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar an Ayyub an Abi Kilabah an Amr bin Abasyah qala rajulun ya Rasulullah mal Islam qala ay yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla wa an yaslimal muslimuna min lisanika wa yadika qala fa ayyul islam afdal qala al iman qala wa mal iman qala tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut qala fa ayyul iman afdal faqala al hijratu qala wa mal hijratu qala tahjuru su'a qala fa ayyul hijrati afdal qala al jihad qala wa mal jihad qala an tuqatilal kuffar idza laqitahum qala fa ayyul jihad afdal qala man ukira jawaduhu wa uhriqa damuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma amalanihuma afdalul a'mal illa man amila bimithlihima hajjatun mabruratun aw umratun. Dalil tentang penjelasan tadi bahwasanya orang muhsin pasti mukmin dan orang mukmin pasti muslim, tapi belum tentu orang yang muslim itu mukmin dan belum tentu juga orang yang mukmin itu muhsin. Dalilnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Amr bin Abasyah radhiyallahu anhu taala. Ini termasuk Musnad Asy-Syamiyyin. Musnad Asy-Syamiyyin ini termasuk musnad atau hadisnya penduduk Syam, sahabat yang dari Syam. Di dalam hadis tersebut ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal Islam?" Ya Rasulullah, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu adalah an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla. Yang dikatakan sebagai Islam itu adalah ketika hatimu itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatimu itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini Islam secara makna apa? Islam bermakna apa? Istilah. Islam bermakna Istilah. ayyuslima qalbuka lillah. Islam bermakna apa? Islam bermakna umum. Seluruh makhluk yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala muslim dia. Iya enggak? Ini namanya Islam secara umum, tapi Islam secara khusus yakni orang yang dia itu mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti para nabi-nabi terdahulu. Ini namanya Muslim secara khusus. Dan Muslim secara khusus terbagi menjadi dua, ya kan? Islam atau istislam lillahi bitauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah dengan tauhid. Nah, dengan tauhid ini mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu. Ini merupakan Islam makna khusus, akan tetapi ditinjau dari Islam bermakna khusus, ditinjau dari segi umum. Jadi setiap agama yang dibawa oleh Nabi Islam, tapi Islam yang bermakna khusus bil khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu sudah kita bahas di mukaddimahnya tentang Islam. Islam itu definisinya adalah al-inqiyad wal khudu'.
Kemudian secara istilah Islam itu terbagi menjadi dua, Islam secara umum dan Islam secara khusus. Islam secara khusus terbagi menjadi dua, Islam yang dibawa oleh para nabi dan Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah katakan kalau ada orang yang hatinya itu tunduk kepada Allah, dia sudah muslim. Paham? Paham ya? Nah, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita muslim. Sebagaimana orang-orang kafir, orang kafir dia tunduk kepada takdir kauniyah al-qadariyah. Tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia muslim secara umum, bukan muslim secara khusus. Tidak ada orang yang kafir atau orang yang di dunia ini dia bisa lari dari takdir Allah, itu tidak ada. Semuanya tunduk dengan takdir Allah al-kauniyah al-qadariyah. Maka dia dikategorikan sebagai muslim secara umum yang tidak bisa mengantarkan dirinya kepada surga. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang ngaku saya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau menjalankan syariat Allah, tidak mau melakukan sholat, maka dia muslim secara umum, tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada orang yang pasrah kepada Allah, wes aku yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin saja seperti Islamnya orang-orang kejawen. Dia yakin saja kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadahnya pun dibatin. Ibadahnya dibatin. Nah, ini sebagaimana yang pernah diinformasikan kepada kita langsung, cara beribadahnya dibatin. Termasuk jin-jin kejawen juga seperti itu. Dia melakukan ibadah, melakukan sholat tidak seperti sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi sholatnya itu dibatin dengan dia diem saja, menekung, tafakur. Ini merupakan ajaran yang melenceng dari Islam. Dan dia hanya bermodal bahasanya yang penting pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama apa? Islam ya. Yang penting Islam, tapi tidak pernah melakukan sholat. Maka inilah yang menyebabkan adanya sebuah tingkatan atau derajat dalam Islam. Islam saja belum tentu dia itu dikategorikan sebagai mukmin. Hatinya pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Islam dia. Tapi apakah mukmin? Tunggu dulu. Dia iman tidak kepada Allah, dia iman tidak dengan rukun iman yang keenam, dia mau tidak mengerjakan sholat. Paham? Paham ya? Wa an yaslimal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan yang dikatakan muslim juga apabila seorang muslim itu atau muslim yang lain itu bisa selamat dari lisanmu dan tanganmu. Artinya tidak ganggu orang lain. Tidak ganggu orang lain. Tangannya juga tidak dipakai untuk menyakiti orang lain. Lisannya juga tidak untuk menyakiti orang lain. Maka ini adalah orang yang muslim, tapi belum tentu iman. Maka ketika ada orang yang mengatakan aku Islam, gak melakukan sholat gak masalah, yang penting kan saya gak pernah menyakiti orang lain, ini adalah omongan yang keliru. Paham? Paham ya? Saya gak sholat gak masalah, yang penting saya berbuat baik, ini adalah omongan yang keliru. Yang penting saya Islam. Nah, seperti kemarin itu orang yang kita datangi, ya lagi males saja. Kenapa gak sholat? Ya memang lagi males. Paham ya? Dia Islam dia, tapi belum tentu mukmin. Jadi kalau antum nanti bertemu dengan orang, misalkan antum dakwai, Islam, gak usah mendem, gak usah mabuk-mabukan, ayo sholat, lapo, ngongkon-ngongkon sholat, nyuruh orang sholat, yang penting hati saya baik. Paham? Pasti kita akan menjumpai orang seperti itu. Nanti akan tiba saatnya kita sholat. Paham ya? Yang penting saya baik, saya tidak pernah menyakiti orang.
Buat apa kamu urus-urus saya, ngajak saya sholat? Paham ya? Pasti ini kita jumpai ketika kita mendakwahkan kepada orang lain. Paham? Nah ini dia muslim tapi masih keliru, belum tentu dia mukmin. Paham ya sampai sini? Jadi omongan saya tidak sholat tidak masalah, yang penting saya berbuat baik, itu adalah omongan keliru. Karena agama ini bukan hanya dibangun di atas ayyuslimal muslimuna min lisani wa yadi saja, tapi ada syariat-syariat yang lain yang harus ditegakkan. Paham di sini? Jadi tidak semua muslim itu dia mukmin. Dia berbuat baik dengan orang muslim dia, tapi tidak mau sholat, percuma. Paham? Paham ya? Nah itu biasanya dibuat mengkanter orang yang sudah melakukan sholat tapi masih perbuatannya buruk. Itu buktinya dia sudah sholat, dia rajin ke masjid, tapi sama tetangganya dia melakukan perbuatan buruk. Dia masih berbuat jahat kepada tetangganya. Paham ya? Ini biasanya dipakai logika seperti itu. Nah logika seperti ini pun tidak benar, keliru. Paham ya? Keliru. Sholat merupakan kewajiban dan merupakan syiarnya orang Islam. Entah orang tersebut ketika melakukan sholat itu berarti dia masih berbuat maksiat atau tidak, itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergantung seberapa baik kualitas sholatnya. Jadi tidak bisa kemudian dianalogikan untuk bukti ini sholat tapi masih saja mendolimi orang lain. Mending saya tidak sholat tapi saya tidak pernah menyakiti orang lain. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Karena Islam itu bukan sekedar itu saja, tapi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Paham? Nah, ini adalah literatur tambahan agar nanti ketika antum menjumpai kondisi orang seperti itu antum bisa jawabnya. Tidak bisa gitu Pak, atau tidak bisa gitu Mas. Islam itu bukan hanya dibangun untuk berbuat baik kepada orang saja, tapi ada perintah rukun Islam yang 5, ada rukun iman yang 6, dan kemudian tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Jadi dua-duanya itu salah Pak. Ketika jenengan berhujah misalkan itu buktinya sholat tapi masih mendolimi orang lain, mending saya tidak sholat tapi berbuat baik dengan orang. Dua-duanya keliru. Paham? Yang benar berbuat baik sekaligus sholat. Paham? Qala fa'ilul Islam afdal. Kemudian Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa Islam yang paling utama itu? Rasulullah menjawab iman. Nah, berarti Islam saja, dia berbuat baik saja, tunduk kepada Allah saja, itu belum mencapai pada derajat kesempurnaan Islam dia, kecuali harus dibarengi dengan iman. Kemudian ditanya, wamal iman, apa iman itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Rasulullah menjawab, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, serta kamu beriman dengan kebangkitan setelah mati. Beriman dengan hari kebangkitan setelah mati, artinya beriman dengan hari akhir. Yang dinamakan hari akhir adalah hari di mana manusia nanti dibangkitkan setelah dia berada di alam kubur sampai nanti dia masuk ke dalam surga. Itulah yang dikatakan sebagai hari akhir. Itu yang harus kita imani. Qala fa'ilul iman afdol. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, iman yang afdol itu apa ya Rasulullah? Al-hijratu. Kemudian Rasulullah ditanya, iman yang paling mulia itu adalah hijrah. Beriman saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia beriman dengan rukun iman yang 6 itu saja, belumlah mendapatkan kesempurnaan iman, kecuali dia mau berhijrah. Qala famal hijratu. Kemudian Rasulullah ditanya,
Lah hijrah sendiri itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tahjuru as-su'a, kamu berhijrah dari perbuatan kejelekan. Ini iman yang paling mulia. Berarti orang yang sudah iman dengan rukun iman yang 6, berarti dia sudah mencapai apa? Kesempurnaan Islamnya. Tapi dia belum mencapai derajat kesempurnaan imannya. Paham sampai sini ya? Paham enggak? Memahami hadis ini? Paham? Tadi Rasulullah kan katakan Islam, kemudian ditanya Islam yang paling mulia itu apa? Iman. Berarti kalau ada orang yang dia itu menjalankan rukun iman yang 6, berarti dia itu sudah mencapai pada derajat keislamannya yang tertinggi atau keislamannya yang mulia. Tapi keimanannya itu, keislaman yang mulia menghasilkan sebuah iman itu tadi belum mencapai derajat iman yang sempurna, kecuali dia mau berhijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari perbuatan buruk. Orang iman sekarang kan banyak, ya kan? Penduduk kita di negeri kita ini ada berapa orang yang beriman? Banyak sekali, hampir 70% orang yang iman di Indonesia ini. Tapi apakah semuanya itu hijrah dari perbuatan buruknya? Belum tentu. Belum tentu. Kita misalkan memiliki teman saja yang kita sehari-harinya bersama kita, atau teman yang kita kenal, atau saudara yang kita kenal, dia mukmin, dia meyakini rukun iman yang 6, dia juga melakukan sholat, menunaikan puasa, melakukan rukun Islam yang 5, tapi dia belum mencapai derajat mukmin yang sempurna. Kenapa? Karena bisa jadi dia belum berhijrah dari perbuatan kejelekannya. Paham? Ketika dia diajak untuk berhijrah, sudah tinggalkan saja itu perbuatan-perbuatan bid'ah. Meskipun dibungkus dengan yang sifatnya perlambangan. Kalau sudah seperti itu, kemudian terkadang masih tidak mau meninggalkannya, meninggalkan ritual-ritual bid'ahnya, perbuatan-perbuatan bid'ahnya, dia iman, gitu loh. Dia mengimani rukun iman yang 6. Dia juga Islam, menunaikan sholat, menunaikan zakat, tapi dia belum mau meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Nah, perbuatan bid'ah kan jelek, berarti dia belum mencapai derajat iman yang sempurna, iman yang afdol tadi. Paham? Nah, iman yang afdol itu harus dia bersedia untuk hijrah dari perbuatan yang buruk. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, fa ayyul hijrati afdal? Ya Rasulullah, kalau gitu saya tanya, hijrah yang paling utama itu apa? Yang paling mulia itu apa? Jihad fisabilillah. Hijrah yang paling utama adalah jihad. Kenapa kok jihad dikatakan hijrah? Karena dia hijrah itu adalah meninggalkan atarku. Orang yang berjihad meninggalkan harta bendanya, meninggalkan anak istrinya. Paham? Jadi hijrah maknanya adalah atarku, meninggalkan. Sehingga Rasulullah ketika ditanya, ayyul hijrati afdal? Ya Rasulullah, hijrah yang paling mulia itu apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hijrah yang paling mulia. Kemudian Rasulullah ditanya tentang definisi jihad. Nah, jihad itu apa ya Rasulullah? Al-jihad an tuqatilal kuffar idza laqitahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Nah, kalau begitu jihad itu apa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab bahwasanya engkau membunuh atau memerangi orang kafir yang kamu temui, artinya kafir harbi. Kafir yang boleh dibunuh yakni pada saat peperangan. Bukan setiap orang kafir boleh dibunuh. Tidak. Orang kafir itu tidak boleh dibunuh kecuali kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi umat muslim, misalkan di medan perang. Tapi kalau orang kafir dhimmi, kafir mu'ahad atau kafir mustakman, maka dia tidak boleh dibunuh.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi, fa ayyul jihad afdol, ya Rasulullah, apa jihad yang paling mulia itu? Qala man ukira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Jihad yang paling utama adalah, kata Rasulullah, yakni orang yang dia itu melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kudanya itu sampai meninggal dan darahnya pun sampai ditumpahkan. Artinya mencapai derajat puncak jihad yang paling mulia, yakni ketika orang itu mati syahid. Paham? Man ukira jawaduhu, yakni orang yang tersembelih hewan tunggangannya atau kudanya, wa uhriqa damuhu, dan orang yang darahnya itu ditumpahkan, artinya dalam keadaan dia itu meninggal. Artinya dia itu meninggal dalam keadaan syahid. Itulah afdhalul jihad, kata Rasulullah. Itu adalah merupakan jihad yang paling utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma amalani humma afdalul a'mal illa man 'amila bimithlihima hajjatun mabruratun wa umratun." Kata Rasulullah, ketahuilah ada dua amalan yang merupakan amalan yang paling utama, yakni tidak akan ada orang yang mendapatkan dua amalan itu kecuali melakukan hal yang sama. Apa itu? Yakni hajjatun mabruratun wa umratun. Orang yang melakukan ibadah haji yang mabrur, haji yang diterima, dan melakukan umrah. Ini merupakan amalan yang paling afdol, amalan yang paling mulia. Artinya apa? Amalan yang paling mulia daripada melakukan sholat maupun zakat, atau melakukan amalan-amalan yang lainnya. Amalan yang paling mulia adalah haji yang mabrur, di mana haji yang mabrur itu pahalanya tiada lain, diampuni seluruh dosanya, bagaikan dia itu terlahir kembali. Ini menyebabkan haji mabrur itu, kata Rasulullah, merupakan afdhalul a'mal. Paham sampai sini? Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, inilah diantara dalil yang menjelaskan bahwasanya agama itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Dalil-dalilnya sangat banyak sekali yang bisa antum baca pada buku yang alhamdulillah sudah kita susun tentang syarah hadis Jibril pada halaman yang ke-77 sampai pada halaman yang sampai pada halaman 84. Di situ kita bawakan dalil-dalil tentang tingkatan agama ini. Jadi ada 3 tingkatannya. Tapi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok biidznillah azza wajal, masih seputar tentang 3 tingkatan agama kita ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wal ilmu 'indallah. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.